Yeah, yeah. I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Halo Jikits, selamat hari Minggu. Ayo kita kembali beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukin kepala, kita berdoa. Ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Jikits, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan karena kita besar, bukan karena kita kecil, bukan karena kita tinggi atau pendek, tapi karena Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa. Ayo Jikits, kita dengan sukacita memuji Tuhan sambil ikutin gerakan langsung. Oke? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeay, 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 yeay. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Kita bisa memuji Tuhan. Itu semua karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau pujiin lagu ini dari awal lagi ya. Yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeay, yeay, yeay. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya kan Jikits, bersama-sama dengan Tuhan kita bisa. Kita punya talenta, kita punya kemampuan, mungkin ada yang bisa berkarya,
berkarya gitu ya. Berkarya, bisa melukis, ada yang bisa bekerja bagi Tuhan, ada yang bisa bernyanyi bagi Tuhan. Semuanya bisa karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Lause mau ajak G-Kids untuk nyanyi satu lagu lagi. Karena ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bersuka cita dan kita berharap hanya kepada Tuhan. Nah, kita sama-sama menyanyi lagu Oh Sukacitaku. Ikutin gerakan Lause lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati gantiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati gantiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Pengen lagi nih, sama-sama lagi dari awal dengan lebih semangat lagi ya G-Kids ya, dengan lebih sukacita lagi karena kita punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati gantiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sukacita. Halo G-Kids, kembali lagi sama Alef dan Lause Pilih. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Tapi Alef boneka nggak bisa doa. Iya, Alef boneka nggak bisa doa. Tapi teman-teman G-Kids di rumah, mereka bukan boneka kan? Ya, mereka bukan boneka. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang harus berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke. Ya, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Langsung. Iya, kenapa Alef? Alef mau cerita. Alef masa cerita ke Lause doang? Ke Jikit juga dong? Iya, cerita ke Jikit juga dong? Iya. Ya kan? Iya. Ini Alef mau cerita nih sama Jikit juga. Alef kemarin pergi ke pesta ulang tahun teman Alef. Ih, asik dong pesta ulang tahun teman Alef. Wah, pasti Alef banyak ini ya. Dapat banyak makanan, banyak ini jajanan gitu ya Alef ya. Iya. Terus Alef bawa kado gak buat temennya Alef? Tuh, Jikit kalau misalnya ada yang ulang tahun, pasti kan Jikit juga kasih kado kan ya. Atau kalau Jikit ulang tahun, pasti kan Jikit juga dikasih kado. Iya, Alef bawa kado. Terus Alef bawa kado isinya apa? Alef iseng. Iseng gimana tuh? Soalnya Alef bawa kado isinya batu. Isinya batu. Alef, kok kamu kasih hadiah buat temen kamu ulang tahun isinya batu? Kan bercanda. Ih, tapi nggak gitu Alef. Temennya Alef kan mengundang Alef ikut acara ulang tahun, pesta ulang tahun. Dia mengundang Alef dengan tulus, dengan baik hati loh mau mengundang Alef. Tapi kalau Alef kasihnya batu, Alef berarti nggak tulus datang ke undangannya teman Alef. Alef nggak tulus kasih hadiah buat teman Alef ya. Iya juga ya. Jadi Alef salah. Iya, Alef salah. Karena Alef nggak tulus memberikan kado buat teman Alef yang ulang tahun. Terus Alef harus gimana? Alef harus minta maaf nanti ke temennya, oke? Tapi Lause, apa itu ketulusan? Oh, Alef mau belajar apa itu ketulusan? Iya Lause, sama Jikit juga. Jikit mau belajar soal ketulusan kan? Iya, oke. Jadi Lause akan cerita soal ketulusan. Yeay! Soal satu orang pahlawan iman. Hah? Pahlawan iman lagi? Siapa lagi nih? Pahlawan iman kali ini adalah seorang wanita. Wanita? Wonder Woman? Bukan Wonder Woman. Dia adalah seorang murid Kristus yang mantap. Dia adalah pahlawan iman yang bisa memberikan kita sebuah pengajaran yang baik. Dia bisa mengajarin kita sesuatu yang baik untuk menjadi murid Kristus, buat jadi anak-anak Tuhan. Nah, penasaran kan? Dia adalah Maria. Ya, Maria. Nah, Jikits di rumah pasti pengen dengarkan cerita soal Maria. Maria akan mengajarkan kepada kita hari ini tentang apa itu artinya ketulusan. Alef mau dengar. Jikits mau dengar kan? Yuk dengar bareng Alef. Ayo langsung cepet cerita. Iya, jadi cerita ini ada di dalam Alkitab. Gimana tuh? Di Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Nah, Lause nggak akan bacain Alkitabnya ya, Lause nggak akan baca Alkitabnya Jikits. Lause akan langsung ceritain supaya nanti kita langsung tahu apa ceritanya. Jadi dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik, oke? Oke, kita dengerin baik-baik. Jadi, waktu itu Tuhan Yesus datang ke sebuah tempat yang namanya Betani. Betani? Iya, namanya Betani. Nah, di situ Tuhan Yesus bertemu dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Alef tahu Lazarus. Emang Alef tahu siapa Lazarus? Ayo. Lazarus itu loh, apa yang dibangkitin Tuhan Yesus? Iya kan Jikits? Iya, betul banget. Nah, Tuhan Yesus datang ke rumahnya Lazarus, Maria, dan Marta. Lalu, pada waktu mereka sudah selesai makan, tiba-tiba Maria datang membawa satu bukan toples ya, satu botol berisi minyak narwastu murni. Apaan tuh? Minyak apaan sih? Minyak goreng? Bukan minyak goreng. Minyak apa? Ya, itu adalah seperti parfum. Minyak yang wangi sekali pada waktu itu.
Dan harganya mahal banget. Oh, mau ngapain sih Maria? Mau pakai parfum? Enggak, Maria nggak mau pakai parfum. Ya, Kids, Maria nggak mau pakai parfum. Nah, jadi Maria mau meminyaki kaki Tuhan Yesus. Oh, gitu. Iya, Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Dia lalu mengelap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dengan rambut? Iya, dengan rambut nih. Nih rambut nih. Tapi kan rambut Maria panjang, rambut Alef pendek, rambut Lause pendek. Rambut yang Jikits yang perempuan di rumah juga pasti ada yang panjang juga kan. Nah, dengan rambut itu Maria menyeka kaki Tuhan Yesus yang sudah dikasih minyak narwastu, sudah wangi banget. Keren. Nah, tapi ada satu orang murid Tuhan Yesus, namanya Yudas Iskariot. Kayaknya Alef gak asing sama nama itu. Ya gak, Jikits? Iya, Yudas Iskariot itu adalah murid yang nantinya akan mengkhianati Tuhan Yesus. Ya. Lalu Yudas Iskariot bilang seperti ini. Kenapa minyak itu nggak dijual seharga 300 dinar? 300 dinar? Iya, itu harga yang sangat mahal sekali. Lalu Yudas Iskariot bilang, lalu uangnya bisa kita bagi-bagiin sama orang-orang miskin. Pinter juga. Iya. Bagus tuh idenya Yudas Iskariot. Bagus sih, cuman Yudas Iskariot itu bilang gitu bukan karena dia peduli sama orang-orang miskin. Yudas Iskariot bilang seperti itu karena dia itu suka mencuri. Mencuri? Iya, dia suka mencuri uang tabungannya murid-murid Tuhan Yesus. Gitu. Nah, karena dia suka mencuri uang tabungan Tuhan Yesus, dia itu udah, murid-murid yang lain juga udah pada tahu tuh kalau si Yudas Iskariot tuh suka mencuri. Jadi Yudas Iskariot itu punya motivasi lain. Jadi dia bukan peduli sama orang miskin, tapi dia peduli sama uangnya. Gitu. Betul. Dia lebih peduli sama uangnya daripada orang miskin. Makanya dia suruh jual aja karena dia tahu itu harganya mahal banget. Dan menurut dia rugi kalau cuma dibuat kaki Tuhan Yesus doang. Gitu. Terus apa artinya ketulusan? Nah, ketulusan itu adalah apa yang dilakukan oleh Maria. Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang terbaik yang dia punya, yang mahal harganya, yang wangi banget. Dan dia melakukan itu nggak tanggung-tanggung kan? Dia melakukan itu dengan tulus hati. Nah, tulus hati artinya dia mau memberikan kepada Tuhan segala sesuatu yang ia miliki, bahkan sekalipun yang paling berharga sekalipun. Dan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk Tuhan Yesus. Maria tulus ya, nggak kayak Alef. Nggak kayak Alef. Iya, tapi kan Alef masih bisa belajar. Jika di rumah juga kita harus belajar untuk bisa punya hati yang tulus. Hati yang tulus. Artinya apa sih hati yang tulus? Hati yang tulus artinya adalah mau memberikan, melakukan segala sesuatu, bukan hitung-hitungan uang, bukan hitung-hitungan waktu, bukan karena pengen untung, bukan karena pengen tidak dapat sesuatu, tapi karena pengen menyenangkan hati Tuhan, sama seperti Maria. Alef, Jikits, waktu Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus nggak marahin Maria. Tuhan Yesus tahu minyaknya harganya mahal. Tapi Tuhan Yesus bilang, dan Tuhan Yesus senang malahan, dia menyetujui apa yang dilakukan Maria, karena dia tahu ketulusan hati Maria. Nah, kita juga harus belajar seperti Maria punya hati yang tulus melayani Tuhan Yesus. Nah, berarti waktu kita doa buat apa? Buat biar doanya dikabulin. Salah, bukan benar juga sih, ada benernya. Cuman ada yang lebih penting lagi daripada pengabulan doa. Apa tuh Lause? Lebih penting lagi adalah kita mau ngobrol sama Tuhan Yesus. Kita mau punya relasi yang dekat, kita mau deket-deket sama Tuhan Yesus lewat
lewat doa, bicara sama Tuhan. Lewat kata-kata kita yang meskipun mungkin masih sederhana, masih simple, tapi kita mau bicara sama Tuhan. Dan Tuhan pasti senang. Kenapa Tuhan pasti senang? Karena kita lakuin dengan tulus. Betul. Kita harus lakuin dengan tulus dikit. Iya, kita lakukan dengan tulus semuanya. Dan Tuhan nggak menilai, Tuhan bukan nilai harganya. Tuhan bukan nilai berapa puluh ribu yang kita persembahkan. Tuhan bukan nilai berapa puluh jam yang kita lakukan. Tapi Tuhan nilai apa? Hati. 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 Ya, Tuhan nilai hati. Hati yang tulus, yang mau melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu Alef berbuat baik sama teman Alef juga harus melakukannya dengan tulus. Karena ketika Alef melakukannya dengan tulus, berarti Alef mau melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Oh gitu. Berarti Jikits juga gitu dong? Iya, sama Jikits juga. Ketika Jikits mau tolong teman, mau bantuin papa mama, mau denger-dengeran sama omongan papa mama, bukan karena Jikits pengen imbalan, bukan karena Jikits pengen dapet sesuatu, karena melakukan sesuatu pengen dibayar, ya. Tapi karena ketulusan hati di hadapan Tuhan. Kita melakukan semuanya dengan tulus. Kita tolongin papa mama dengan tulus. Kita melakukan segala sesuatu dengan tulus. Kita baca Alkitab dengan tulus. Bukan karena sekedar pengen apa ya, nggak dimarahin papa mama. Wah, kalau itu sih ada motivasi lain ya, ada alasan lain. Tapi alasannya cuma satu. Alasannya cuma satu. Apa, Les? Untuk memuliakan Tuhan. Betul, untuk memuliakan Tuhan. Oke? Nah, untuk itu kita mau ngafalin ayat hafalan yuk, supaya kita bisa ingat terus. Kita harus punya hati yang tulus. Kita ingat ya, hati yang tulus. Ayat hafalannya ada di Mazmur 73 ayat yang pertama. Mazmur 73 ayat yang pertama. Nah, Jikits, kita coba baca bareng-bareng yuk. Kita baca bareng-bareng dulu ya, terus baru kita coba hafalin pakai gerakan. Oke? Mazmur 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Ya. Mazmur 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Pakai gerakan. Oh iya, kita pakai gerakan yuk. Coba hafalin ya. Sekali lagi deh, Mazmur 73 ayat 1 pakai gerakan. Oke? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Ya. Lagi dong Langsa. Oh iya lagi sekali lagi. Mazmur 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang bersih hatinya dan yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Oke Jikits, kita coba hafalinnya di rumah masing-masing. Kalau lupa, buka lagi Alkitabnya, baca lagi Mazmur 73 ayat yang pertama. Ya, jadi kita harus tulus hati. Alef udah ngerti apa itu ketulusan. Ketulusan. Iya, jadi kita harus jadi anak-anak Tuhan yang tulus hati. Dan Tuhan senang ketika anak-anaknya adalah anak-anak yang punya hati yang tulus. Alef nggak punya hati, Alef punya Oh iya. Hati yang tulus. Nah, hati yang tulus. Oke, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk boleh punya hati yang tulus seperti Maria yang melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hatinya sendiri. Tuhan tolong supaya kami bisa jadi anak-anak Tuhan yang tulus hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Jikits, cerita firman Tuhannya sampai di sini. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi sama Lause Pilih dan Alef.
Dadah. Bye.